Assalamualaikum, halo, saya Reza, saya dari kelas 11 IPA 6. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang niat. Yuk, kita langsung ke pembahasannya. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap muslim meyakini pentingnya niat dalam setiap tindakan yang akan dijalaninya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal itu karena setiap tindakan didasarkan pada niat. Niat dapat menguat dan juga melemah. Setiap perbuatan bisa salah atau benar, tergantung niat yang mendasarinya. Keyakinan muslim tersebut sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Bayyinah ayat 5 yang bunyinya, "Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus dan benar." Quran Surat Al-Bayyinah 98 ayat 5. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada rupa dan kekayaanmu, melainkan niat hati dan perbuatanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melihat hati berarti melihat niat sebagai penggerak dan pendorong perbuatan. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, orang yang sungguh-sungguh berniat akan melakukan sesuatu perbuatan yang baik, tetapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu perbuatan baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan cara yang baik pula, maka akan mendapat balasan yang serupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan menyatakan bahwa ada 4 tipe manusia. Yang pertama, manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu dan kekayaannya, dan ia memperlakukan kekayaannya sesuai dengan ilmunya. Yang kedua, manusia yang berkata, seandainya Allah memberinya hal yang sama seperti manusia tipe pertama, dan ia akan membuat hal yang sama pula, maka balasan pahala keduanya pun sama. Yang ketiga, manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan, tetapi tidak diberikan pengetahuan, maka ia menghabiskan kekayaannya sesuai dengan nafsunya. Yang keempat, manusia yang diberikan hal yang sama seperti manusia tipe ketiga dan berbuat sama pula, maka kedua tipe manusia demikian akan mendapatkan balasan hukuman yang sama pula. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap niat yang jahat dapat mengubah perbuatan yang dibolehkan menjadi perbuatan terlarang. Bahkan dapat pula mengubah perbuatan yang tadinya bebas dari setiap kerusakan menjadi perbuatan yang penuh dengan keburukan. Dapat digarisbawahi bahwa setiap muslim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh pentingnya dan seriusnya makna niat ini. Seluruh perbuatannya juga harus disesuaikan dengan niat. Ia juga harus dapat melakukan segala perbuatannya atas niat suci. Niat adalah ruh perbuatan dan mempunyai nilai. Perbuatan akan baik jika niat baik, dan perbuatan buruk jika niat juga buruk. Sesuatu yang dilakukan tanpa niat berarti berbuat sia-sia. Selanjutnya, seorang muslim harus percaya bahwa niat adalah komponen yang sangat penting dari setiap perbuatan dan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan. Ia juga harus mengetahui bahwa niat tidak semudah yang diucapkan di lidah. Ya Allah, saya berniat ini, saya berniat itu. Enggak. Atau semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu diperlukan dorongan yang kuat dari dalam diri seseorang, dalam hati seseorang, agar sesuai antara apa yang diniatkan dengan perbuatan, sehingga mencapai tujuan, baik untuk kepentingan saat ini maupun juga kepentingan di masa mendatang. Hal ini juga mengarahkan seseorang untuk berbuat sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenuhi perintah. Seorang muslim juga harus mempercayai bahwa perilaku yang dibolehkan dapat menjadi tindakan taatan yang bernilai pahala. Begitu juga jika ketaatan dilakukan dengan niat salah, maka bisa berubah menjadi tindakan pembangkangan dan mendapat hukuman. Ia juga tidak boleh meyakini bahwa perbuatan buruk dapat diubah menjadi perbuatan baik dengan didasari niat yang baik. Misalnya, seseorang yang mengganggu orang lain agar membuat orang lain merasa senang, sesungguhnya ia telah melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatannya itu merupakan perbuatan dosa. Niat baik tersebut tidak akan menguntungkan sama sekali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh serupa, jika seseorang membangun sebuah masjid dari uang haram, ia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah,
Akhirnya kita harus menyadari bahwa niat adalah tanda keabsahan sebuah amal. Jika niatnya baik, maka amalnya baik. Jika niatnya buruk, maka amalnya juga buruk. Para hadirin sekalian, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.